Perkenalkan, nama saya Muhammad Jami Abdul Qadir Hussein dengan NRP 204-222-1122. Baik, karena perkenalan sudah dilakukan, diperkenalkan Bapak Guru mempresentasikan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jami Abdul Qadir Hussein dengan NRP 204-222-1122. Di sini saya akan menjelaskan terkait demografi. Baik, demografi adalah salah satu tema utama bersama dengan analisis sejarah, tribologi, dan inspeksi visual. Pemilihan strategis adalah pendekatan berbasis kondisi untuk mengoptimalkan operasional peralatan, dan tujuannya sendiri itu mengurangi konten, mencegah kegagalan, dan meningkatkan efisiensi. Apa itu demografi? Demografi menggunakan teknologi inframerah untuk mendeteksi panas yang dipancarkan oleh peralatan, mengidentifikasi anomali termal seperti overheating, masalah listrik atau kehilangan panas. Dan prinsip dasar sendiri dari demografi itu yaitu semua benda memancarkan energi inframerah berdasarkan suhu, black body, gray body, dan emisivitas. Dari jenis-jenis instrumen demografi yaitu ada termometer inframerah untuk yang berfungsi untuk mengukur suhu titik tertentu. Terus yang kedua ada pemindaian garis atau line scanners yang berfungsi untuk mengukur pola termal linear. Dan yang terakhir yaitu kamera pencitraan termal yang berfungsi untuk menghasilkan gambar termal untuk analisis menyeluruh. Dan di sebelah kanan itu adalah salah satu contoh dari alat instrumen tersebut. Selanjutnya yaitu aplikasi demografi dalam pemeriksaan radiologis. Yaitu ada 4, yaitu pertama mendeteksi masalah listrik, yaitu hubungan longgar atau korsleting atau beban berlebih pada motor dan ceger. Yang kedua yaitu mengidentifikasi kehilangan panas pada sistem mekanis atau isolasi. Dan yang ketiga yaitu memantau efisiensi operasi peralatan non mekanis. Dan yang terakhir yaitu contohnya deteksi hotspot pada motor listrik atau panel listrik. Itu contohnya bisa dilihat di gambar di sebelah kanan, itu adalah contohnya untuk mendeteksi termal. Selanjutnya untuk prosedur dan keamanan demografi, yaitu prosedurnya sendiri ada kalibrasi peralatan, pengukuran emisivitas, dan pengambilan data secara periodik. Untuk keamanannya sendiri dihindari dari paparan sinar berbahaya, gunakan peralatan pelindungan diri atau APD, dan yang terakhir yaitu pelatihan yang diperlukan untuk interpretasi data yang akurat. Dan manfaat sendiri untuk demografi dalam pemeriksaan prediktif yaitu adalah ada 4. Yang pertama mengurangi downtime dalam mendeteksi masalah sebelum kegagalan terjadi. Yang kedua meningkatkan efisiensi operasi dan kualitas produk. Yang ketiga menghemat biaya dengan menghindari perbaikan reaktif. Dan yang keempat yaitu mendukung optimasi total plan dengan data kondisi aktual. Dan selanjutnya yaitu batasan dan tantangan, yaitu ada tidak efektif untuk semua jenis peralatan, terutama yang tidak menghasilkan panas signifikan. Yang kedua yaitu membutuhkan pelatihan khusus untuk analisis yang akurat. Yang ketiga yaitu faktor lingkungan, suhu sekitar atau refleksi yang dapat mempengaruhi hasil. Dan kesimpulannya dari demografi sendiri yaitu demografi adalah alat penting dalam pemeriksaan prediktif untuk mendeteksi anomali termal. Yang kedua yaitu memberikan data real time untuk pengambilan keputusan berbasis kondisi. Dan yang ketiga yaitu meningkatkan keandalan, efisiensi, dan profitabilitas plan. Dan yang terakhir yaitu sukses memerlukan pelatihan, prosedur standar, dan integrasi dengan teknik lain. Baik, mungkin dari saya sudah cukup terkait pemaparan demografi. Mungkin dari Mas Erik, adakah yang ingin ditayangkan? Baik, di sini saya membuka sesi tanya jawab dari Mas Erik sendiri. Bila ada yang ditanyakan, silakan. Baik, untuk saya juga pertanyaan pertama itu apa keunggulan utama demografi dibandingkan teknik pemeliharaan prediktif lainnya seperti analisis sekarang? Oke, baik, terima kasih atas pertanyaan. Yaitu untuk apa keunggulan dari demografi sendiri, yaitu pertama demografi sendiri itu lebih aman. Karena kenapa? Karena kita tidak langsung berkontak langsung dengan plan yang akan kita
Terus yang kedua juga di termografi sendiri kita bisa memastikan atau mengecek secara tidak langsung untuk pengkabelan dan juga jika alat tersebut overheating. Baik, karena sesi dari Mas Abdi sudah selesai, sekarang saya persilakan Mas Erik untuk mempresentasikan. Baik selanjutnya, baik selanjutnya saya akan berbicara tentang tribologi. Tribologi sendiri merupakan desain dari dinamika sistem elemen pendukung rotor lubrikan bearing dan sistem. Teknik tribologi dapat diterapkan dalam pemeliharaan prediktif, analisis oleh pelumas, spektroskopi, geografi, dan analisis partikel kausan. Analisis solid pelumas seperti namanya merupakan cara untuk memahami keadaan di oleh pelumas yang diterapkan pada perangkat mekanik dan elektrik. Tetapi pendekatan ini tidak bertujuan untuk menganalisis keadaan operasional mesin secara langsung. Berbagai jenis analisis oli pelumas dapat memberikan data kuantitatif yang tepat mengenai dari hubungan tertentu, baik aditif dalam oli maupun pengambilasi di beberapa dalamnya. Dengan analisis kadar logam jejak dalam sampel oli secara rutin, aus pada bagian mesin yang bersangkutan dengan ini oli dapat diidentifikasi dan juga dapat memberikan tanda awal potensi kerusakan mesin. Lalu analisis minyak pelumas. Kemudian analisis minyak ada beberapa tahap, yaitu ada kandungan padatan, di mana partikel padat dapat mempercepat kausan, lonjakan tiba-tiba menumpuk badai. Yang kedua ada fuel dilution, bahan bakar yang bercampur dengan minyak bisa mengurangi kemampuan pelumasan dan penyegelan. Yang ketiga ada viskositas, di mana mengukur kekekalan minyak karena viskositas yang sangat rendah dan tinggi dapat merusak pelumas. Selanjutnya ada kontaminasi, berupa identifikasi kebenaran air atau cairan pendingin yang dapat merusak sistem pelumasan. Lalu ada jelaga bahan bakar, di mana menampilkan efisiensi pembakaran terutama pada mesin diesel. Selanjutnya ada oksidasi, merupakan penyebab pengentalan, korosi, dan pengendalian. Lalu ada TAN atau total acid number, di mana berfungsi untuk mengukur tingkat keasaman minyak dengan perbandingan oleh daya baru. Lalu ada TBN atau total phase number, untuk menunjukkan kemampuan minyak untuk menetralkan asam yang terkandung dalam minyak. Lalu ada nitrasi, di mana proses pembakaran menghasilkan senyawa asam yang mempercepat oksidasi. Lalu ada analisis spektrografi, di mana identifikasi logam kausan, kontaminasi dan adiktif secara cepat dan akurat. Dan terakhir ada teori partikel. Partikel tinggi bisa menandakan kausan berlebih. Selanjutnya ada analisis minyak pelumas. Analisis partikel kausan merupakan teknik yang menggunakan sampel minyak pelumas untuk memeriksa kondisi kausan secara langsung. Dengan menganalisis partikel yang terkandung dalam minyak, kita dapat mengetahui bagaimana kondisi permukaan komponen mesin tanpa tahapan analisis partikel kausan. Ada beberapa cara, yaitu mulai dari analisis detail, di mana melakukan pengujian langsung jumlah dan ukuran partikel padat secara berdala pada sampel minyak. Mesin dalam kondisi baik biasanya memiliki jumlah partikel kecil dan sedikit. Jika jumlah atau ukuran partikel meningkat, itu bisa menandakan adanya kausan yang mulai terjadi. Lalu ada pemantauan rutin. Setiap sampel minyak diuji secara mendalam untuk menentukan jenis partikel, bentuk, dan sifatnya. Dengan ini bisa diketahui jenis kausan yang terjadi dan tingkat keparahannya. Lalu ada Ruby-Ware, gesekan normal yang membentuk lapisan pelindung. Jika lapisan ini hilang, kausan meningkat dan partikel membesar. Lalu ada cutting-ware, partikel tajam akibat permukaan keras menggores permukaan lunak. Ini merupakan tanda kerusakan serius. Lalu ada rolling fatigue, keausan pada batalan bulir menghasilkan partikel retak dan bola besar, bola kecil tanpa awan kerusakan dalam dalam. Selanjutnya ada combine rolling and sliding wear, terjadi di roda gigi akibat tekanan tinggi dan kecepatan berlebihan yang menyebabkan retak dan permukaan dasar. Terakhir ada shatter sliding wear, beban dan panas tinggi menyebabkan partikel besar terlepas dan kausan cepat bahkan kerusakan total.
ada kerografi. Kerografi merupakan teknik analisis partikel dalam minyak pelumas yang mirip dengan spektrografi, namun memiliki dua perbedaan utama, yaitu menggunakan media magnet dan bukan menggunakan pembakaran sampel untuk memisahkan partikel kontaminasi. Karena itu, teknik ini lebih efektif untuk partikel logam ferromagnetik seperti besi dan baja. Lalu ada yang kedua, mampu menganalisis partikel besar hingga ukuran 100 mikron atau lebih besar dari batas spektrografi yang hanya sampai 10 mikron. Ini memberikan gambaran yang lebih lengkap dan akurat tentang tingkat kontaminasi dalam media pelumas. Biaya dan penggunaan analisis minyak. Analisis minyak dalam memelihara prediktif terkendala oleh biaya yang tinggi, sulitnya pengambilan sampel yang akurat, dan interpretasi dana yang rumit, di mana biaya alat bisa mencapai $60 untuk analisis laboratorium standar, $20–60 per sampel. Untuk lanjutannya bisa lebih dari $150. Lalu sampel harus diambil sebelum filtrasi saat mesin beroperasi agar mewakili kondisi pelumas sebenarnya. Frekuensi sampling tergantung beban dan kritikalitas. 25 jam musim kritis, bulanan, mingguan beban berat. Interpretasi hasil sulit tanpa pelatihan kimia dasar dan pemahaman mikrobiologi. Hasilnya ada setting up and effect program, di mana sebagai besar program analisis audit tidak efektif akibat kurangnya pemahaman dan sistematis mengenai peralatan, pelumas, dan kondisi operasi. Walaupun analisis layanan seringkali diberikan secara gratis tanpa pengambilan sampel yang representatif dan pemahaman data yang akurat, manfaatnya menjadi tidak ada. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan sistematis supaya program benar-benar mendukung keputusan perawatan dan efektivitas. Efektivitas audit diperlukan untuk memahami bisa internal sistem serta kondisi operasi lingkungan yang ada saat ini. Tanpa pengetahuan ini, efektivitas teknologi pengawasan berkurang. Data dari audit dimanfaatkan untuk menentukan batasan secara peralatan dan sebagai pedoman untuk pemeliharaan yang akan datang serta harus disimpan dan dapat diakses oleh teknologi prediktif lainnya seperti analisis sekarang. Di mana ada tiga efektivitas kritikal gunakan untuk identifikasi peralatan yang penting berdasarkan keselamatan, biaya waktu tidak beroperasi dan ketahanan. Lalu ada component and system identification, di mana identifikasi peralatan penting berdasarkan keselamatan, biaya kegagalan dan kehandalan. Lalu ada operating parameter, yaitu kumpulan manual, skematik dan data OEM, dan ada catat modifikasi peralatan yang pernah dilakukan. Selanjutnya ada operating equipment evaluation, inspeksi visual, rekam suhu dan tekanan, siklus kerja dan arah rotasi, menggunakan infrared scanner untuk suhu. Operating environment, catat suhu, kelembapan dan kontaminasi lingkungan sekitar. Selanjutnya ada maintenance history, harus menggunakan riwayat kerusakan dan kegagalan untuk menetapkan batas dan alarm. Lalu ada oil sampling location, pilih lokasi yang aman, representatif dan konsisten. Lalu ada new oil baseline, di mana mengambil sampel pelumas baru sebagai ajang fisik dan kimia. Selanjutnya ada cooling water baseline, di mana mengambil sampel air pendingin jika ada untuk deteksi kebocoran ini. Lalu ada target and alarm, digunakan menggunakan spesifikasi OEM dan data audit untuk menetapkan alarm. Lalu ada data development, mengembangkan database mudah digunakan, idealnya terintegrasi dengan teknologi prediktif lain. Selanjutnya ada lubrikan audit proses, di mana keadaan alat tergantung pada pelumas sesuai dengan standar fisika, kimia, dan kebersihan tertentu. Penggunaan pelumas harus dicatat dan termasuk hingga pembuangan. Sampling dan pengujian dilakukan untuk memastikan kondisi pelumas selama penggunaannya. Ada beberapa tahap. Yang pertama, lubrikan requirement, yaitu pastikan jenis dan viskositas pelumas sesuai dengan suhu operasi. Yang kedua, ada lubrikan supplier, di mana evaluasi kualitas vendor dan melakukan pengujian pelumas baru. Yang ketiga, ada operating parameter, di mana
mana label jelas, rotasi stok dan metode penyimpanan yang benar. Selanjutnya yang keempat ada handling and dispensing. Menghindari kontaminasi, lakukan pre-filtering dan catat semua aktivitas pelumas. Yang kelima ada waste oil. Simpan dan buang pelumas bekas sesuai jenisnya, hindari penyimpanan lama. Selanjutnya ada monitoring, di mana bertujuan untuk mengumpulkan data dan mengawasi indikator awal, kerusakan pada pelumas dan alat. Sebagai pendahuluan perawatan untuk memastikan operasi pabrik aman, terpercaya dan efisiensi biaya. Yang pertama yaitu mengumpulkan data secara rutin dan konsisten. Yang kedua, merancang peta aman untuk pengambilan sampel saat perawatan beroperasi. Yang ketiga ada frekuensi of monitoring, dan menyesuaikan frekuensi berdasarkan audit dan baseline. Yang keempat ada tes. Lakukan tes rutin dan exception testing harus dilakukan cepat 24 sampai 48 jam. Yang keenam ada post overhaul testing, di mana uji pelumas setelah overhaul untuk cek kualitas dan kondisi. Yang ketujuh ada kontraktor overhaul templates, yaitu menggunakan template overhaul untuk menjaga konsistensi data. Yang kedelapan ada data analisis, gunakan data dan pengalaman teknis untuk deteksi anomali. Yang kesembilan ada root cause analysis, investigasi akar masalah dari berulang. Yang kesepuluh ada reports, letakkan identifikasi peralatan, tanggal, tes, rekomendasi dan nama analisis. Jadi ada program evaluation. Yang pertama ada evaluasi berhasil program berdasarkan jumlah posisi monitor, jumlah masalah deteksi dan jumlah pengamatan. Yang kedua ada kaitkan hasil teknis dengan dampak finansial. Yang ketiga ada dokumentasikan seluruh manfaat biaya untuk mendapat hubungan manajemen. Sebelumnya, tribologi memiliki peran krusial dalam memelihara prediktif dengan menggunakan analisis oleh pelumas, partikel out dan metode jadi seperti spektrografi dan serta stereografi untuk mendeteksi kausan usia lebih awal. Keberhasilannya sangat bergantung pada pengambilan sampel yang representatif, frekuensi pemantauan yang teratur, dan interpretasi data yang akurat untuk mendukung pengambilan keputusan, pemeliharaan yang efisien dan tepat. Baik, untuk itu sekian dari saya. Terima kasih. Karena sesi masih sudah selesai, saya buka untuk sesi tanya jawab antara Mas Erik dan Mas Abdi. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya Muhammad Erik sebagai dosen dengan NSP 2842. Izin bertanya, apa saja tantangan dalam implementasi program analisis pelumas? Baik, terima kasih atas Habib. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Yaitu pertama, mahalnya alat yang digunakan untuk analisis. Lalu yang kedua ada form data yang kurang representatif. Lalu yang ketiga kurangnya sistem pengolahan data dan integrasi dengan sistem register yang lainnya. Mungkin itu saja. Baik, karena sesi presentasi ini sudah selesai, terima kasih untuk Mas Abdi dan Mas Erik. Presentasi ini dapat diselesaikan.